Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya hari ini? Baik, Pak. Perasaannya bagaimana? Senang semua atau ada yang lagi sedih? Senang, Pak. Semua senang kan? Berarti siap belajar semua ya? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya minta satu orang ya untuk memimpin doa hari ini. Muasam, coba pimpin doa dulu nak. Pimpin temannya dulu untuk berdoa. Berdiri, siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk memulai pembelajaran hari ini kita menyanyi dulu ya. Lagunya Garuda Pancasila. Tahu semuanya kan? Tahu ya? Oke. Masam pimpin ya. Oke. 1, 2, 3 mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Jadi sebelum kita belajar saya absen dulu. Aira, Akbar, Al-Gibran, Andi Alisra, Andi Pradana Mahardika, Andre Triputra, Arifa, Asipaulia, Miftahul Farah. Oke, jadi ada ya yang tidak hadir ya karena sakit. Semoga teman kita yang lagi sakit bisa diberikan kesembuhan ya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berkumpul lagi bersama kita belajar bersama-sama. Ada yang masih ingat tidak pelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Apa? Tentang penemuan. Coba Usil, tentang apa Usil? Penemuan. Tentang penemuan. Raul bagaimana? Tentang produk luar negeri dan dalam negeri, Pak. Tentang penemuan, terus tentang produk dalam negeri dan luar negeri. Ada yang masih ingat tidak contoh penemuan yang dipakai saat ini? Apa? Contohnya apa? Televisi. Televisi. Apalagi? Kulkas. Kulkas. Apalagi? Kipas angin. Kipas angin. Oke, ada yang bilang kulkas ya? Berarti saya tanya dulu, siapa yang punya kulkas di rumahnya? Ada semua? Ada. Ada semua? Coba saya tanya dulu Repan, ada kulkas di rumahnya Repan? Ada? Aha. Pernah Repan membuka kulkas? Pernah. Kira-kira Repan kalau pada saat dibuka kulkas, kemudian ditutup, pintunya rapat atau tidak? Rapat. Kira-kira apa yang membuatnya rapat? Karet. Karet ya? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, pada pelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui tayangan video, siswa dapat membedakan macam-macam magnet dengan benar. Jadi nanti kita belajar tentang macam-macam magnet ya. Kemudian yang kedua, melalui percobaan, siswa dapat memberi contoh sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuat laporan tentang sifat-sifat magnet dengan baik. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu ada 3 materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, macam-macam magnet, kemudian yang kedua, sifat-sifat magnet, dan yang ketiga, struktur teks formulir ya. Oke. Nah, untuk memulai materi hari ini, kita nonton dulu ya. Jadi nanti
Bapak akan putarkan video, nanti videonya dicermati ya, dicermati baik-baik, dipahami videonya baik-baik, dilihat kejadian-kejadian yang ada dalam video ya, diperhatikan baik-baik kejadian-kejadian yang ada dalam video ya, karakternya siapa, kemudian apa yang terjadi. Aduh, ini apa sih? Aduh, gitu. Hah? Kalau mau ngajak main, bilang assalamualaikum dulu dong. Jangan main serang aja. Aduh. Yo, lihat nih, aku punya Raul, ceritakan peristiwa apa yang terjadi tadi di video tersebut. Coba berdiri Raul. Coba. Menghisap benda yang ada di sekelilingnya. Apa yang menghisap itu? Tas atau apa? Tasnya. Oke, tasnya. Repan, kira-kira dalam tas itu ada apa? Ada karet. Menurutnya Repan, dalam tasnya ada karet. Menurutnya Muasam ada apa? Ada penghisap debu. Ada penghisap debu. Oke. Menurutnya Osil ada apa? Ada alat penghisap. Oke. Kira-kira apa ya isinya? Nah, nanti kita buktikan sama-sama ya. Apa isi dari tas Riko. Jadi semua jawabannya ditampung dulu ya. Nanti kita diskusikan sama-sama dalam kelompok, kemudian mengamati, melakukan percobaan dalam kelompok ya, agar pertanyaannya bisa dijawab bersama-sama nantinya. Oke, sebelum kita melakukan percobaan, Bapak akan membagi dalam 5 kelompok ya. Jadi Bapak akan bagi 5 kelompok. Yang di sini kelompok 1, dan di sana kelompok 2, di sini kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Jadi setiap nanti anggota kelompok itu berperan ya, berperan aktif di dalam kelompok masing-masing ya. Jadi saya bagikan lembar kerjanya ya. Kita tolong dikasih temannya San. Sebelum kita mengerjakan lembar kerjanya, saya jelaskan dulu petunjuknya ya. Nah, di sini kan ada lembar kerja ya. Nanti anak-anakku berdiskusi, mengerjakan ya, dan mengisi lembar kerjanya ya, mulai dari hasilnya, kemudian kesimpulannya, diisi semua itu ya. Oke. Nanti dalam kelompoknya ikuti langkah-langkah pengerjaannya ya. Ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Jadi itu langkah-langkahnya yang diikuti ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan tentang lembar kerjanya? Tidak ada? Ada? Iya. Nanti ditulis di situ ya. Sudah ditulis nama kelompoknya? Ya. Oke, sekarang langkah yang pertama. Apa langkah yang pertama? Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Oke. Dekatkan kutub yang sama. Bagaimana hasilnya? Coba. Ya, coba. Ya, ya. Ya, coba bagaimana hasilnya? Apa yang terjadi kalau kutub yang sama? Hasilnya bagaimana? Saling tolak? Oke. Di sini ditulis ya hasilnya. Ya, coba dekatkan itu kutub yang sama, bagaimana hasilnya?
Oke, dia bagaimana? Menjadi Dia saling. Oke. Coba ini Pak. dekatkan kutub yang berbeda. Nah, coba hasilnya bagaimana? Bagaimana hasilnya kalau kutub yang berbeda? Dia akan saling menarik. Dia Akan saling akan menarik. saling. Menarik. Oke, silakan ditulis hasilnya. Coba yang ketiga, dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Nah, coba dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Nah, coba. Coba kalian yang ini yang dekatkan. Coba. Apa yang terjadi? Dia menempel. Oke, berarti hasilnya jika magnet didekatkan dengan penjepit kertas, maka hasilnya oke, ditulis seperti itu ya. Oke. Saya akan putarkan video untuk menambah referensinya ya. Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang artinya batu magnesian. Magnesian atau magnesia adalah nama sebuah kota di wilayah Yunani yang sekarang berubah nama menjadi Manisia di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah, di Magnesia juga ditemukan banyak kandungan magnet. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba untuk menempelkan pada bahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Magnet punya dua kutub. Bukan hanya bumi, magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub ini disebut kutub utara dan kutub selatan. Kutub pada magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. 3. Kutub yang berbeda saling menarik, kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disampaikan, magnet punya dua kutub yang berbeda. Jika dua kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka secara otomatis kutub akan saling menarik. Sebaliknya, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka keduanya akan saling menolak. Jadi, kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. Kalau kutub utara akan menolak kutub utara, sama dengan kutub selatan. 4. Daya magnet bisa menembus penghalang. Selain itu, magnet akan tetap saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang membuat keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Tapi kekuatan ini akan berkurang jika penghalang yang ada semakin tebal, karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting loh. Semakin besar kekuatan magnet akan semakin kuat menarik walaupun ada penghalang yang tebal. Jenis-jenis magnet. Berikut ini adalah jenis-jenis magnet yang bisa dibagi berdasarkan asalnya. Magnet alami. Seperti namanya, magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia pada zaman lampau. Biasanya magnet alami berupa batu-batuan. Magnet buatan. Kebalikan dari magnet alami, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Karena semakin meningkatnya kebutuhan magnet. Karena buatan, magnet jenis ini memiliki bentuk seperti magnet ladang atau tapal kuda, magnet jarum, magnet batang, magnet silinder, dan lain-lain. Kelompok 1 sudah langkah keberapa? Oke, sudah kesimpulan. Kelompok 2 sudah langkah keberapa? Simpulan. Kelompok 3? Oke.
Kelompok 4 sudah langkah ke berapa? Kesimpulan. Jadi kesimpulan itu maksudnya adalah setelah tadi dituliskan hasil percobaannya, dicermati itu hasil percobaannya, dipahami, kemudian apa-apa yang dari hasil percobaan itu yang dibuatkan kesimpulan, ya. Kelompok 1 sudah. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2? Kelompok 2 sudah. Oke, kelompok 2 sudah. Jadi semua berdiri dulu. Menghadap ke layar semua. Kita senam otak dulu ya. Supaya relax. Nah sekarang masing-masing kelompok maju ke depan ya. Masing-masing kelompok maju ke depan. 2 perwakilan tiap kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet, maka kedua magnet akan saling tolak menolak. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet, ketika magnet yang berbeda akan saling tarik menarik. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas, magnet akan menempel. Dekatkan magnet dengan kertas, magnet tersebut tidak akan menempel. Dekatkan magnet dengan pensil, tidak akan menempel. Dekatkan magnet dengan peniti, akan menempel. Dekatkan magnet dengan pulpen, tidak akan menempel. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bagian bawah, maka magnet yang ada di atas akan mengikuti magnet yang berada di bawah. Ya, dibaca kesimpulannya. Kesimpulan, magnet memiliki dua kutub. Magnet hanya bisa menarik benda-benda tertentu, contohnya seperti besi, logam, dan lain-lainnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, silakan dari kelompok 2, 3, 4, dan 5 menanggapi ya. Dari presentasi kelompok 1, ada yang bisa menanggapi? Dari kelompok 1 bagaimana? Coba Raul bagaimana? Berdiri Raul. Sudah bagus, Pak. Sudah bagus. Oke, apanya yang sudah bagus? Sudah keras suaranya, Pak. Sudah keras suaranya. Oke, apa lagi? Itu saja. Oke, dari kelompok 3 coba ditanggapi. Sudah bagus juga, Pak. Sudah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet, maka magnet akan saling menolak satu sama lain. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet, maka magnet akan saling menarik. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas, maka akan melengket satu sama lain. Dekatkan magnet dengan kertas, tidak dapat menempel, akan saling menolak. Dekatkan magnet dengan pensil, tidak dapat menempel. Dekatkan magnet dengan peniti, akan dapat melengket. Dekatkan magnet dengan pulpen, akan tidak menempel satu sama lain. Letakkan satu magnet di atas kertas, letakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bagian bawah. Magnet di atas akan mengikuti magnet yang berada di bawah kertas tersebut.
Kesimpulannya? Kesimpulan, wah ternyata kutub yang berlawanan akan saling tidak melengket. Dua, ternyata kutub yang sama maka akan tidak melengket. Sudah? Oke, kita kasih tepuk wow. Tepuk wow. Oke, 1, 2, 3. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. 1. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Ketika kutub yang sama dari kedua magnet maka saling menolak. Dekatkan 2. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Ketika kutub yang berbeda dari kedua magnet maka saling menarik. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Jika magnet didekatkan dengan penyempit kertas maka akan menempel. Dekatkan magnet dengan kertas. Jika magnet didekatkan pada pensil maka tidak. Jika magnet didekatkan dengan kertas maka tidak menempel. Kesimpulan 1. Magnet hanya bisa menempel pada benda tertentu. 2. Magnet hanya memiliki 2 kutub. 3. Gaya tarik magnet dapat menembus benda. 4. Mempunyai medan magnet. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bagian bawah. Jika magnet diletakkan di bawah kertas dan satu lagi di atas kertas, hasilnya magnet di atas kertas akan mengikuti gerakan magnet di bawah. Oke, kesimpulannya? Kesimpulan 1. Magnet dapat menarik benda. 2. Magnet memiliki 2 kutub. 3. Jika kutub yang sama didekatkan maka akan saling mendorong. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kesimpulannya seperti apa? Magnet bisa menarik benda tertentu. Magnet juga tidak menarik sembarang benda. Magnet akan menempel dengan baja logam besi. Magnet akan tetap menempel walaupun ada penghalang di tengah. Kekuatan magnet bisa juga akan mengurang ketika penghalang semakin tebal. Magnet juga mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Jadi, kelompok 1, 2, 3, dan 4 dan 5 sudah melakukan presentasi ya. Jadi, berdasarkan tadi penilaian dari saya perhatikan tadi mulai dari awal ya, mulai dari Bapak bagikan lembar kerjanya sampai anak-anakku selesai mempresentasikan, masih ada beberapa kekurangan ya dalam mengerjakan LKK-nya maupun melakukan presentasi di depan kelas ya. Namun pada saat melakukan percobaan saya perhatikan tadi sudah sesuai dengan langkah-langkah yang tertulis dalam LKPD atau lembar kerja kelompoknya tadi ya. Oke. Kita kembali ke pertanyaan yang awal dulu tadi ya. Pertanyaannya tadi kan ada apakah di balik pintu kulkas itu kenapa bisa menempel? Ada apa? Ada karet. Di balik karet ternyata ada magnet ya. Ternyata di kulkas itu ada magnet. Namun magnetnya tidak kelihatan karena magnetnya tertutup oleh karet ya. Apakah bisa dihalangi karet? Magnet itu masih memiliki gaya tarik? Masih, Pak. Masih ya, karena tadi kita sudah membuktikan ya. Kita tadi membuktikan dengan menghalangi magnet dengan kertas ya. Tapi magnetnya masih bisa bergerak, masih bisa memiliki gaya tarik ya. Begitupun dengan tasnya Riko. Kira-kira apa isinya tasnya Riko? Oh, ternyata tasnya Riko ada magnet. Itu yang kemudian menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, ya.
Paham? Nah, sekarang setelah mempelajari tadi materi-materi yang telah Bapak sampaikan, kita masuk di tahap evaluasi ya. Jadi di sini ada lembar kerjanya, jadi langsung dijawab saja di lembar kerjanya ya. Sama seperti tadi. Ini dikerjakan secara mandiri ya, sendiri-sendiri ya, tidak ada lagi diskusi di sini ya. Jadi dijawab sendiri. Kelompok 1 sudah selesai semua. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, berarti sudah selesai semua ya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini tentang sifat-sifat magnet dan jenis-jenis magnet. Jenis-jenis magnet ada berapa? Coba sebutkan. Ada magnet batang, ada silinder, ada jarum, ada ladam ya. Oke. Ada tapal kuda. Jadi bentuknya ladam hampir sama dengan tapal kuda ya. Untuk sifat-sifat magnet. Satu apa? Magnet memiliki gaya tarik. Gaya magnet bisa menembus benda. Kemudian magnet memiliki apa? Memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Ya, paham ya? Oke. Nah, coba Naosil jelaskan bagaimana perasaan Naosil hari ini terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan tadi. Bagaimana perasaannya Naosil? Senang Pak, karena bisa menonton video. Coba diulang. Senang karena bisa menonton video Riko dan senam otak. Oh, karena diputarkan video Riko, ada juga senam otak. Jadi senang ya? Oke. Siapa lagi? Saya sangat senang karena bisa berdiskusi bersama kawan-kawan dan dapat menonton video Riko. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya pesankan kepada anak-anakku sekalian untuk selalu melakukan yang terbaik ya. Apapun yang dikerjakan, selalu melakukan hal yang terbaik ya. Jadi apapun pekerjaannya, apakah itu disuruh mengerjakan tugas, disuruh membersihkan kelas, itu laksanakan dengan baik ya. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Semoga kita diberikan keselamatan dalam perjalanan kita nanti masing-masing. Coba Drepan, pimpin doa di depan. Seluruhnya berdiri siap gerak. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Narevan ya. Semoga kita semua diberikan keselamatan sampai di rumah masing-masing ya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.